Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Zinia Tiara Oktavia dari Universitas Terbuka UPJJ Jakarta akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari tubuh dan klasifikasi dari cumi-cumi atau Mastigotheotis flammea. Klasifikasi dari cumi-cumi. Cumi-cumi ini termasuk dalam kingdom Animalia, Filum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Coleoidea, superordo Decapodiformes, ordo Theotida. Cumi-cumi termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, oleh sebab itu, tubuh cumi-cumi lunak. Cumi-cumi termasuk kelompok Cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di air. Kata cephalopoda berasal dari bahasa Yunani yang artinya kaki kepala karena kakinya terbagi menjadi tangan yang melingkari kepala sehingga seakan-akan hewan ini berjalan menggunakan kepala. Pada umumnya cumi-cumi berukuran 5,1 cm, tetapi ada cumi-cumi yang berukuran besar yaitu lebih dari 15 meter dengan nama Archaeoteuthis princeps. Cumi-cumi yang biasa dimakan oleh manusia yaitu Loligopealae yang biasa ditemukan atau yang hidup di dasar laut, tetapi ada juga yang hidup di dalam laut yang paling dalam atau disebut palung laut. Total cumi-cumi yang tersebar di seluruh dunia berkisar antara 300 spesies yang berbeda-beda. Makanan cumi-cumi yaitu ikan dan binatang laut yang lebih kecil dari cumi-cumi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi tubuh dari cumi-cumi. Penjelasan bagian-bagian tubuh cumi-cumi dan fungsinya adalah sebagai berikut. Sirip cumi-cumi bentuknya seperti belah ketupat ya. Sirip ini digunakan untuk mengatur keseimbangan cumi-cumi ketika berenang. Mata fungsinya untuk mempermudah melihat di dalam air dan mempermudah menangkap hewan yang akan dimangsa. Pada bagian mantel dilindungi selaput lendir yang tipis dan bermotif. Mantel ini berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam lambung, seperti jantung, insang, dan lain-lain. Mantel ini menutupi rongga tubuhnya dari bagian leher sampai bagian belakang tubuh cumi-cumi. Tulang rawan seperti plastik sebagai penopang tubuh serta tempat menempelnya otot atau saraf. Kantong tinta mengandung pigmen memberi warna biru pekat. Kantung tinta akan menyimpan tinta yang berfungsi sebagai pelindung diri dari predator serta mengelabuhi mangsanya. Insang sebagai alat respirasi pernapasan pada cumi-cumi. Jantung dibagi menjadi dua, yaitu jantung insang untuk mengatur insang pada saat proses respirasi ada 2 buah. Jantung sistematik untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lambung berfungsi sebagai organ pencernaan makanan. Corong mengeluarkan air dari ruang mantel sekaligus sebagai saluran pengeluaran tinta. Mulut untuk tempat masuknya makanan sekaligus sebagai organ pencernaan secara mekanik. Kemudian lengan. Lengan atau tentakel pendek pada cumi-cumi berjumlah 8 buah, di mana masing-masing lengan terdapat bintil-bintil yang disebut penghisap atau saker. Lengan cumi-cumi berfungsi sebagai alat gerak sekaligus untuk membantu memasukkan makanan ke dalam mulut. Tentakel. Tentakel panjang pada cumi-cumi berjumlah 2 buah, yang berfungsi sebagai alat gerak menangkap mangsa dan sebagai alat peraba, di mana setiap tentakel juga terdapat alat penghisap atau saker. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.